ya dengan sekolah penggerak yang memang sebuah apresiasi dari dinas pendidikan bahwa memang terbanyaknya di Maluku sehingga kita tidak kalah saing dengan daerah-daerah yang lain. Nama saya Edi Thomas. Yang ingin saya tanyakan Pak, sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak, kelebihannya sekolah penggerak itu seperti apa? Kemudian, apakah sekolah penggerak itu memang sekolah yang memiliki kualitas bagi sekolah yang bukan penggerak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, satu lagi. Sebentar Pak, ini dulu ya. Kesempatan yang diberikan, saya lebih awal memperkenalkan diri. Nama saya Agus Tomase, asal sekolah SMA 10 SPB. Di sini kebetulan hadir Pak Kabit dan kami sebagai narasumber terkait dengan tugas Pak Kabit. Apa yang telah Pak informasikan soal 3 tupoksi bidang SMA, dari 3 bidang ini saya cenderung ke kurikulum. Saya mau ingin tanyakan Pak Kabit, karena berdasarkan realita di lapangan, ternyata kurikulum K13 secara menyeluruh itu belum maksimal dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan. Apalagi kita yang ada pada daerah-daerah yang memang jauh dari pinggiran kota, bahkan juga terisolasi berbagai hambatan terkait soal internet dan lain sebagainya. Sementara sekarang ini sudah muncul kurikulum Merdeka Belajar, dan tidak salah direncanakan di tahun 2024 itu sudah ditetapkan sebagai kurikulum kita di satuan pendidikan. Nah, saya mau tanyakan Pak, untuk Pak Kabit, bagaimana persoalan satuan pendidikan yang belum melakukan K13 secara maksimal, sehingga mereka juga harus disiapkan untuk menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Barangkali itu dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ian. Satu lagi ya. Nama saya Yonifasius Surya dari SMA Budi Mulia Samat. Tadi Pak Kabit jelaskan bahwa fungsi pokok itu ada 3, mutu siswa, kurikulum, dan sarana prasarana. Yang ingin saya tanyakan Pak, dalam kedudukan, wewenang, dan perbuatan hukum untuk menjawab ketiga fungsi tadi, fungsi kurikulum, fungsi mutu, fungsi sarpas, apa yang Bapak atau bidang SMA melaksanakan sebagai tugas pokok untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di SMA di SMA yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di SMA Budi Mulia Samat. Terima kasih. Dengan sekolah penggerak sudah berkontras itu yang diseleksi kepala sekolah. Jadi itu diberikan peluang untuk seluruh kepala sekolah mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak. Apa bedanya antara sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak? Tadi saya sudah singgung. Sekolah penggerak itu dia akan melaksanakan kurikulum Merdeka secara full. Saya mau sampaikan kepada Pak SBY, bukan kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Kurikulum Merdeka tidak ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi namanya kurikulum Merdeka. Jadi kalau sekolah penggerak dia full melaksanakan kurikulum Merdeka. Makanya ketika sekolah yang tidak ditetapkan atau tidak lulus dari sekolah penggerak, lewat kementerian yang tadi saya sampaikan nomenklaturnya itu memberikan peluang lewat 3 jalur. Artinya apa? Kalau dia memilih mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah, sesuai dengan satuan pendidikan, kemampuan satuan pendidikannya. Jadi dia tidak serta-merta langsung menetapkan bahwa saya harus mandiri belajar, tapi dia melihat
kemampuan melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan. Saya layak yang mana dari 3 ini? Kalau Mandiri Belajar, dia masih combine dengan K13. Kalau Mandiri Berbagi, Mandiri Berubah, itu dia masih pengembangan terkait dengan model-model perangkat pembelajaran pada satuan pendidikan. Kalau Mandiri Berbagi, itu dia bisa ada pengimpasan kepada satuan pendidikan yang lain. Itu berbedanya di situ, Pak. Jadi dia tidak ansih melaksanakan full kurikulum merdeka. Beda dengan sekolah penggerak. Dan sekolah penggerak itu ada intervensi anggaran, baik dari APBD maupun dari APBN. Makanya bos reguler diperuntukkan hanya untuk bukan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ditambah dengan bos kinerja. Maka itu ada kelebihan sekolah penggerak dibandingkan bukan sekolah penggerak. Jadi yang dilihat itu dinilai itu kepala sekolahnya, Pak. Itu diuji, dites kemampuan kepala satuan pendidikannya seperti apa. Maka itu diseleksi. Jadi itu perbedaan antara sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak. Sedangkan yang terkait dengan yang Bapak sampaikan bahwa 13 kita belum full melaksanakan pada satuan pendidikan, sudah muncul kurikulum yang baru. Kita kiblatnya ada pada Kemendikbud, Pak. Kondisi sekarang dengan perubahan menteri, maka lahir juga sesuatu yang baru dari kita tersebut. Makanya kita hanya mengikuti. Jadi dikatakan rambu-rambu ini nih pelaksanaan kurikulum merdeka ini seperti ini. Memang betul kondisi wilayah di Maluku ini topografinya sangat sulit. Bapak sampaikan bahwa dari sisi sarana prasarana apalagi digitalisasi kita itu bangun sangat susah. Daerah-daerah wilayah PTT, wilayah informasi itu sangat susah. Kita contoh kita ketika diberikan bantuan Chromebook untuk satuan pendidikan, saya pada saat itu menyampaikan, ada teman-teman dari Papua juga kita sampaikan kepada direktorat di Kemendikbud bahwa Maluku belum bisa pakai Chromebook. Karena kenapa? Chromebook harus tersedia fasilitas internet. Sedangkan tadi Bapak sampaikan betul bahwa kita punya wilayah PTT belum bisa memakai Chromebook. Karena ketika tidak punya jaringan, Chromebook itu tidak bisa dipakai. Kalau dikasih bantuan sebelumnya nanti berbahaya juga. Dan begitu kita memberikan masukan, ternyata ini sudah dari atas seperti itu. Kita hanya siap menerima. Dan bagaimana caranya kita melaksanakan itu di bawah. Jadi apapun yang terjadi yang sudah ditetapkan kita boleh jalan pelan-pelan. Olehnya itu bukan 2024, Pak, untuk melaksanakan kurikulum merdeka. 2023 sudah full itu satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka. Makanya lewat MKKS, Bapak boleh lihat ada paket di sini. Itu saya sampaikan kepada seluruh MKKS yang bukan merupakan sekolah penggerak segera melakukan IHT atau workshop terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum mereka dengan melibatkan tenaga pendidik. Supaya apa? Minimal Bapak Ibu mengenal struktur kurikulum mereka seperti apa. Kita menyampaikan kepada tenaga pendidik meningkatkan kompetensi dan mengenal kurikulum merdeka sehingga tahun 2023 semuanya disarani walaupun kita rani pelan-pelan tapi ada pendampingan. Begitu, Pak. Ini melihat dia tupoksi pada bidang SMA tiap tahun ada, Pak. Kita anggaran itu ada, PBN itu ada yang tadi saya sampaikan. Cuman anggarannya terbatas. Kita selalu melakukan intervensi. Kita juga mau dalam proses kegiatan lomba jangan kita hanya sebagai pembina, tapi kita harus juga merijual. Makanya tadi saya sampaikan bahwa lewat MKKS saya bilang kepada kepala satuan pendidikan, jangan main jalan sendiri. Sudah ada wadah di situ. Kita sama-sama wadah itu lewat MKKS supaya semuanya bisa terbentukkan. Kalau Bapak Ibu lewat dana bos, kita dari dinas pendidikan dengan anggaran sekian, kita mempersiapkan siswa-siswa kita ini dalam mengusung proses pertandingan nanti sampai dengan event nasional. Apapun yang kita laksanakan, kita mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku. Baik dari sisi 3 tupoksi tadi, apa yang nanti dari pusat dikeluarkan, kita runutin itu. Tapi kita pakai skala prioritas, Pak. Tidak bisa kita langsung ambil semua, karena keterbatasan kita juga di daerah. Jadi tidak bisa langsung kita full, itu tidak. Contoh, kayak yang tadi Bapak sampaikan di Santan Mulia, Budi Mulia. Nah, sekarang kan kita juga lakukan intervensi sarana prasarana, dan saya antara pembangunan di sana. Jadi kita pun tidak tinggal diam, Pak. Apa yang terjadi itu merupakan tanggung jawab kami di pendidikan lewat bidang SMA, lewat 3 tupoksi. Kebutuhan sarana prasarana satu pendidikan tetap kita penuhi secara pelan-pelan. Mungkin itu, Pak. Oke, baik.